Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan akhirnya gelar juara ke-14 kalinya sepanjang sejarah dilakukan oleh Los Blancos Real Madrid. Bertarung selama 90 menit di Stadion Stade France di wilayah Saint-Denis di kota Paris. Tim asuhan Carlo Ancelotti menyelesaikan laga mereka tanpa perlu perpanjangan waktu, tanpa lewat adu penalti. Dan mereka mengalahkan tim kuat, tim yang juga difavoritkan untuk bisa menjadi juara di UCL pada musim ini, The Reds Liverpool. Gol tunggal yang dibuat oleh pemain asal Brazil, Vinicius Junior, di menit ke-59 membuat Real Madrid bisa tertawa di akhir pertandingan dan mereka merayakan kemenangan mereka, hasil mereka di saat mereka mampu menyingkirkan atau mengalahkan Liverpool dengan pertarungan yang sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena mereka berada dalam tekanan yang luar biasa dari babak pertama sampai babak kedua. Itu kita lihat dalam semua aspek. Statistik berbicara bahwa memang pertandingan ini menjadi milik bagi Liverpool. Namun bukan hasil akhir. Hanya 4 tembakan sepanjang laga. Dengan 2 on target saja. 1 menghasilkan gol. Dan ini terasa sudah cukup untuk bisa menamatkan perlawanan kuat, perlawanan gigi yang diberikan oleh Liverpool sepanjang pertandingan. Liverpool bahkan bisa menguasai permainan dengan 54% berbanding 46% di kubu Madrid. Dan Liverpool bisa menyelesaikan menembak sampai 24 kali dengan 9 diantaranya on target. Tapi tidak satupun bisa menggetarkan gawang Madrid yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Nah, kalau bicara dengan Thibaut Courtois ini, penjaga gawang asal Belgia, tampil luar biasa. Kalau boleh saya katakan dia menjadi pahlawan dalam pertandingan menghadapi Liverpool. Memang kunci kemenangan ada di Vinicius Junior. Tapi kalau tidak ada Thibaut Courtois, mereka sulit untuk bisa menjadi juara di UCL. Tercatat ada 6 penyelamatan luar biasa, sangat fantastis dibuat oleh Courtois. Di babak pertama saja ada 3 kesempatan, 2 diantaranya dari Mo Salah dan 1 dari Mane yang sempat menyentuh tiang sebelah kanan gawang dari Courtois. Masih bisa ditepis dengan ujung jarinya. Jika Liverpool unggul lebih dulu, saya pikir pertandingan akan lain. Dan bukan tidak mungkin Liverpool akan menjadi juara. Karena intensitas serangan yang luar biasa dibangun oleh Liverpool. Di babak kedua juga ada 3 penyelamatan luar biasa. Juga lagi-lagi dari Salah. Bahkan dari 6, kalau menurut saya, dari 6 penyelamatan itu 4 diantaranya dilakukan oleh Mo Salah. Dan dimentahkan semua oleh Thibaut Courtois. Ada 1 dari Jota dan bisa juga digagalkan dengan baik oleh Thibaut Courtois dari 9 on target Liverpool. Nah, apa yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti? Seperti yang saya duga dalam konten saya kemarin, bahwa starting 11 dia akan bermain dengan 4-3-3. Bahkan ini bisa jadi 4-2-3-1, bisa berubah-berubah di lapangan, tapi formatnya jadi 4-3-3. Selain Courtois, Carvajal di kanan, kemudian ada Ferland Mendy, ada Alaba, Militao tampil luar biasa. Duet lini belakang bagi Madrid ini dibantu dengan Casemiro, Kroos dan Modric, dan ada Valverde di sana, Benzema serta Vinicius Junior. Benzema memang tidak membuat gol. Ini keran gol dia mentok di final. Karena kita tahu sebelumnya dalam 5 pertandingan terakhir setelah mereka kalah 1-0 lawan PSG, setelah itu dia membuat 10 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Melawan Chelsea ada 4 gol di sana, juga melawan dengan 3 gol ketika mereka menjamu PSG, dan juga ada 3 gol ada menghadapi City. Ini luar biasa dengan 10 gol, tapi terhenti di babak final. Namun ketika dia tidak bisa berbuat banyak, tapi ada jawaban dari Vini Junior. Sebenarnya babak pertama ada gol dari Benzema, ya.
Namun dianulir, kalaupun gol ini masuk, ini juga pasti akan membuat posisi dari Madrid lebih enak, lebih aman. Kalau dengan tambahan gol dari Vini juga akan membuat mereka 2 gol. Tapi sayang ini dianulir karena mungkin sudah berbau offside ketika menerima umpan. Nah, yang saya bisa lihat di sini, taktik dari Ancelotti ini berhasil. Ancelotti tahu bahwa mereka pasti akan kalah dalam penguasaan bola. Ini akan direbut oleh pemain-pemain Liverpool. Mereka membiarkan pemain-pemain Liverpool untuk bisa menguasai permainan. Itu terlihat sejak babak pertama dimulai. Dan mereka itu tidak bisa menembak aja dalam 35 menit, itu sulit untuk bisa menembak satu kali ke gawang Alisson Becker. Karena bagaimana permainan dari Liverpool yang sangat baik. Namun Liverpool tidak bisa membuat gol karena bertahannya sangat bagus juga dari Militao dan Alaba, Carvajal, kemudian dengan Mendy di sana. Nah, intinya bahwa Casemiro itu ditarik bermain lebih ke dalam untuk bisa melapis berdiri di depan Alaba dan Militao. Ini yang menyulitkan bagi Liverpool. Sementara Kroos dan Modric itu bertarung dengan Fabinho dan Thiago. Karena memang dua gelandang ini sangat baik, di samping memang ada Hendo di sana. Namun Thiago harus diawasi dan Modric bermain sangat baik di usianya yang sudah 36 tahun ya. Mungkin ini akan menjadi laga terakhir dia bersama dengan Madrid. Kita tidak tahu apakah dia akan meneruskan, tapi sudah 36 tahun mungkin dia akan berpikir untuk pensiun. Tapi dia tampil luar biasa sebelum ditarik keluar. Termasuk dengan Toni Kroos. Yang luar biasa bahwa Toni Kroos biasanya akan ditarik keluar, tapi bermain full, diberikan kesempatan, dia tampil luar biasa memang Toni Kroos. Jadi mereka menguasai bagus, mereka membiarkan Liverpool bisa memegang bola, tapi sulit untuk bisa masuk karena bermain sangat baik, sangat disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan, itu sangat bagus. Yang dilakukan oleh Ancelotti adalah mengawasi pergerakan dari Trent di kanan dan Robo di kiri yang menjadi kekuatan bagi Liverpool untuk melakukan serangan dari sisi flank. Ini yang berhasil. Carvajal tidak banyak maju karena dia harus bisa mengontrol terus pergerakan dari Andy Robertson. Demikian juga dengan Ferland Mendy. Tidak banyak untuk melakukan penetrasi jauh ke kotak penalti lawan, ke Liverpool. Karena dia juga harus bisa mengawasi bukan saja Mo Salah, tetapi juga keberadaan Trent. Dan memang dua fullback dari Liverpool ini tidak banyak berbuat dalam pertandingan ini, apalagi untuk bisa memberikan umpan-umpan ke kotak penalti. Di sana mungkin ada Mane di sana, atau ada Luis Diaz dan Jota. Dan ini satu keberhasilan bagi taktik yang dibuat oleh Ancelotti. Dan saya sudah bilang bahwa mereka punya serangan balik counter attack yang mengerikan, mematikan. Mereka kita lihat hanya 4 tembakan, ada 2 on target, tetapi semua itu mendatangkan bahaya yang luar biasa dalam 1 gol di sana. Lihat aja sebelum gol dari Vinicius Junior, Benzema bisa membuat gol dari sebuah skema permainan dengan long ball, passing yang sangat jauh dengan serangan balik yang sangat cepat. Ini merepotkan bagi pertahanan Liverpool yang dikawal oleh Konate dan juga Van Dijk di posisi bek tengah yang banyak sekali diterobos ya. Berbahaya ketika Madrid menguasai bola dan melancarkan serangan, itu selalu membuat tidak nyaman ya. Agak sedikit panik pemain-pemain Liverpool kalau ada serangan balik yang sangat kuat. Padahal di sana hanya ada 2-3 pemain saja. Vinicius Junior, Benzema dan juga dengan Valverde. Nah, selain Thibaut Courtois yang tampil sangat baik dan saya pikir layak diberikan gelar dengan Man of the Match, banyak yang juga saya sudah bahas juga kemarin di video saya soal Valverde. Dan pemain ini yang menjadi menentukan juga sebelum Vinicius Junior bisa membuat gol, itu berawal dari Valverde. Pergerakan dia masuk ke dalam kotak penalti, dia bisa melihat sisi dari Vinicius Junior dan dia bisa memberikan umpan yang terukur dan tinggal diselesaikan dengan sangat mudah, sangat baik diteruskan oleh Vinicius Junior ke gawang Alisson Becker. Nah, gol ini pun bagi Madrid ini sebenarnya ada sebuah kesalahan dari Trent. Trent ada di sana, tapi tidak melihat posisi di belakang dia ada seorang Vinicius Junior. Mestinya Trent harus bisa mengontrol karena di depan Trent itu ada Konate, sehingga dia tidak perlu jagik karena nggak ada pemain lain di situ. Hanya ada Benzema di sana, tapi masih bisa dikontrol oleh Konate dan dia harus melihat sebelum datang umpan crossing itu dari Valverde. Dia mestinya sebagai pemain belakang pasti tahulah di sini. Ya, skemanya berjalan, dia harus bisa mengontrol siapa orang yang paling dekat dengan dia, siapa pemain yang ada bebas di belakang dia. Dan dia tidak melihat itu.
jauh sekali ketika ada bola umpan dan dia tidak bisa menjangkau bola itu dan jatuh di kaki Vinicius Junior, ya selesai sudah. Tapi kalau dia masih bisa melihat ketika Valverde sebelum memberikan umpan bahwa di belakang dia ada seorang Vinicius Junior yang bisa bergerak dengan cepat dan bebas, ini akan bisa dihalangi atau bisa digagalkan umpan dari Valverde. Tetapi semua sudah terjadi dan Vinicius Junior sudah bisa membuat gol keempat dia pada musim ini di UCL. Ya memang kalah dengan Benzema yang menjadi top skor dengan 15 gol, tapi ini cukup bagi Madrid ya. Karena dalam pertandingan yang sangat ketat dengan dua tim yang luar biasa, ya, punya kedalaman skuad yang bagus, satu gol itu sangat penting. Makanya saya katakan di sini bahwa siapapun yang mencetak gol pertama ini menentukan untuk langkah menjadi juara. Karena kalau Liverpool bisa membuat gol pertama, itu Liverpool bisa juara. Madrid bisa membuat gol, Madrid bisa menjadi juara. Dan itu yang terjadi. Karena dua-dua punya pemain belakang yang bagus, yang sangat kuat. Ketika sudah unggul, berat untuk bisa masuk. Kalau Liverpool unggul, ini akan sulit. Karena Liverpool juga dibantu oleh Fabinho yang bermain sangat kuat. Dan sekarang Madrid yang bisa mengambil kesempatan itu. Sedikit menembak dibandingkan dengan Liverpool. Dan juga on target mereka juga sedikit dibandingkan dengan Liverpool. Tapi mereka mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol. Karena gol yang mereka dapatkan ini terasa sangat sulit untuk bisa dibalas. Salah bermain oke lah kalau bisa dikatakan sini. Mane so-so ya tidak begitu bagus kecuali satu tembakan dia yang mengena tiang. Tapi Salah ada beberapa peluang yang bisa digagalkan. Mestinya dia bisa mencetak gol tapi semua bisa dimentahkan oleh penampilan gemilang luar biasa dari seorang Thibaut Courtois. Luis Diaz yang ditampilkan juga tidak sesuai dengan harapan. Tampil di bawah penampilan terbaik dia. Banyak kehilangan bola. Luis Diaz kalau mengontrol bola gampang sekali diintersep oleh lawan. Nah ini yang membuat Klopp harus menarik dia keluar dan memasukkan Diogo Jota. Ketika Firmino masuk memang lebih meningkat serangan dari luar. Ada beberapa peluang yang tercipta. Tapi mungkin saja ini sudah telat untuk bisa memasukkan Firmino. Hendo juga keluar, di sana juga masuk ada Naby Keita, tetapi tidak bisa membantu sama sekali, tidak ada pengaruh di sana. Juga bagaimana ketika Thiago ditarik keluar, dan memang harus diakui pertahanan dari Madrid sangat kuat, sangat disiplin. Dan ini tentunya menjadi satu hal yang bagus ya bagi pemain-pemain belakang termasuk Militao dan Alaba karena ini gelar pertama yang mereka dapatkan di final bersama dengan Madrid termasuk dengan Thibaut Courtois karena 2018 ketika Madrid bisa mengalahkan Liverpool yang menjaga gawang adalah Keylor Navas bukan Courtois. Kemudian ini juga menjadi hadiah manis bagi anak muda seperti Vinicius Junior di final pertama dia dan langsung bisa mempersembahkan gelar juara termasuk dengan Rodrigo, Edward Camavinga yang ada di sana. Namun ada beberapa pemain juga yang bisa menyelesaikan dengan 5 gelar di UCL sejak 2014 dengan Carlo Ancelotti juga ketika mereka mengalahkan 4-1 tetangga mereka ATM. Di sana diantaranya itu ada Luka Modric, ya ada Casemiro, ada Marcelo, ya yang bisa membuat ini. Ada Carvajal, ini pemain-pemain yang oke. Ya, kemudian pasti dengan Benzema yang selalu dia bisa mengangkat 5 jarinya. Karena ini menandakan bahwa Benzema ini sudah 5 kali tampil di final dan membawa gelar juara bagi Madrid. Toni Kroos 4 kali, 1 kali dengan Munchen dan 4 kali sejak 2016 dia bisa sukses sampai pada saat ini. Dan nanti setelah konten ini saya akan bahas tentang Ancelotti, pelatih yang sangat oke dalam membesut Madrid pada musim ini dengan 2 gelar, juara La Liga dan di Liga Champions, termasuk dengan bagaimana Liverpool untuk ke depan. Dan saya pikir Liverpool sudah bermain maksimal. Ya. Tidak perlu untuk diperdebatkan lagi atau bisa dikatakan bahwa mereka bermain buruk, tidak. Karena toh mereka unggul di semua aspek, tetapi ini tidak cukup buat Liverpool. Tidak membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan. 1 gol pun mereka sulit bisa mendapatkan. Walaupun banyak tembakan sampai 24 kali. Banyak on target. Penguasaan bola, corner kick yang mereka unggul dibandingkan dengan lawan. Tetapi ini bukan jaminan
bagi sebuah tim yang unggul di semua aspek untuk menyelesaikan laga dengan baik dan bisa memenangkan laga. Sebaliknya lawan yang bermain dengan cara lebih banyak bertahan, counter attack terus dengan serangan balik yang bisa mendapatkan hasil dan kemenangan. Jadi selamat buat Real Madrid yang sudah merengkuh gelar ke-14 mereka di UCL. Dan juga kalau bisa dilihat dalam satu dasawarsa terakhir, mereka bisa mendapatkan 5 trofi. Dan ini kedua kali saya sudah katakan Ancelotti bersama dengan Madrid untuk juara. Nah, saya akan membahas secara khusus tentang Ancelotti ini. Pelatih yang boleh saja orang katakan pragmatis, tetapi dia tidak miskin. Taktik. Ini pelatih hebat. Kalau dia tidak hebat, tidak mungkin dia akan memberikan banyak gelar. Sampai 22 trofi. Semenjak dari Juve sampai saat ini dia kembali ke Madrid. Tapi nanti kita akan berbicara itu. Nah, bagi Anda yang sudah menebak tepat dengan mengunggulkan Madrid menjadi juara, kita akan lihat nantinya untuk diumumkan pada besok hari siapa-siapa yang akan mendapatkan giveaway dari saya dengan sendal seperti ini dari Leones, persembahan PT SK Prima Eva. Ini Leones ya, ada sendal-sendal, ada 3 buah sendal, 3 pemenang tentunya buat Anda. Dan juga kalau Anda sudah mengirimkan jawaban ke Leones ya, .id untuk 5 pemenang, nantinya akan dilihat siapa-siapa yang akan mendapatkan masing-masing Rp400.000 dengan total 2 juta rupiah. Nanti akan diumumkan di Instagram Leones, tapi dalam beberapa hari ke depan. Untuk diundi pasti banyak yang menebak Madrid juara, dan ini perlu untuk dilihat lagi dan pasti akan diundi oleh pihak Leones. Sampai di sini pembahasan saya tentang hasil final atau review tentang hasil final dari Madrid dan juga dengan Liverpool yang dimenangkan oleh Madrid. Ciao.